Assalamualaikum anak ibu, saatnya kita belajar bahasa Indonesia. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan mempelajari KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Perhatikan ya penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas menelaah struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi yang pertama deskripsi umum atau identifikasi, kedua deskripsi bagian, ketiga penutup atau kesimpulan. Yang pertama identifikasi, yaitu gambaran umum yang berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Yang kedua deskripsi bagian, yaitu berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Yang ketiga simpulan atau kesan, yaitu berisi pendapat atau pandangan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Jenis-jenis deskripsi bagian: 1. Berdasarkan ruang, 2. Berdasarkan anggota bagian-bagian objek, 3. Berdasarkan proses sesuatu berlangsung, 4. Berdasarkan berupa pemfokusan. Berikut ini masing-masing penjelasannya. Berdasarkan ruang, berisi pencirian bagian-bagian objek yang dideskripsikan. Berdasarkan anggota bagian-bagian objek, berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Berdasarkan proses suatu berlangsung, berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak, atau inti, penutup. Berdasarkan pemfokusan, berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Cermati tabel struktur teks deskripsi berikut. Pada teks rumah tongkonan, bagian identifikasinya yaitu nama objek, lokasi, gambaran umum objek terdapat pada paragraf pertama, yaitu tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja. Selain upacara pemakamannya, Toraja termasuk oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Bagian deskripsi yaitu yang memerinci bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Contoh pada teks yaitu rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Selanjutnya bagian penutup, yaitu kesan umum. Contoh pada teks yaitu sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Yang kedua, unsur kebahasaan teks deskripsi. Unsur kebahasaan teks deskripsi yang pertama kalimat perincian, kedua kalimat dengan serapan panca indera, tiga kata berimbuhan atau kata dasar KPTS, empat pilihan kata emosi, lima sinonim, enam kata depan, tujuh kata umum dan kata khusus, delapan kalimat bermaja, sembilan penggunaan huruf kapital. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek atau hal secara detail. Kalimat perincian terletak setelah kalimat utama karena berfungsi sebagai penjelas kalimat utama yang berada sebelumnya. Nah, contoh kalimat utamanya, ayahku seorang yang sabar. Kalimat perinciannya, wajahnya teduh dan selalu tersenyum, tidak pernah marah-marah dan selalu menyayangiku. Contoh kalimat utama yang kedua, pantai Parangtritis begitu indah. Kalimat perinciannya, pasir putihnya sangat cantik, ombaknya begitu riuh, terdapat banyak burung berterbangan di atas air laut. Yang kedua, kalimat dengan serapan panca indera. Kalimat dengan serapan panca indera berisi kalimat yang seolah-olah bisa dirasakan oleh indera kita seperti bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Contoh, seolah-olah melihat. Contoh pertama, pasir pantai berwarna putih dan bersih. Contoh yang kedua, air jernih dengan buih-buih kecil. Kemudian contoh seolah-olah mendengar, yaitu debur ombak pantai terdengar berirama.
Contoh seolah merasakan yaitu udara di pegunungan begitu segar. Yang ketiga, penggunaan kata berimbuhan. Imbuhan adalah bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata. Imbuhan bisa di awal, tengah, akhir, dan gabungan awal dan akhir. Contoh, kata dasar main mendapat imbuhan ber menjadi bermain. Kemudian, kata dasar sabut mendapat sisipan r menjadi serabut. Kata dasar temu mendapat akhiran i menjadi temui. Kata dasar didik mendapat gabungan pen dan an atau konfiks menjadi pendidikan. Nah, selanjutnya kata berimbuhan menasal jika bertemu dengan kata dasar awal kata KPTS, maka kata imbuhan men tersebut akan luluh. Contoh, men tambah kata dasar pukau menjadi memukau, men tambah kata dasar pesona menjadi memesona. Namun ada yang tidak luluh jika imbuhan men mendapat kata dasar praktik menjadi mempraktikkan, dan mentambah kata dasar prakarsai menjadi memprakarsai. Yang keempat, menggunakan pilihan kata emosi. Kata emosi adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan atau mengekspresikan perasaan seseorang. Contoh, wisatawan akan semakin takjub dengan keindahan Pantai Gema. Nah, kata emosi kuatnya yaitu kata takjub. Nah, contoh lainnya, kagum, heran, kecewa, marah, sedih, dan lain-lain. Yang kelima, sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim dapat juga disebut sebagai persamaan makna atau padanan kata. Contoh kata indah, sinonimnya elok, permai, molek. Mengherankan, sinonimnya mengagumkan, memukau, fantastik. Abang, sinonimnya kakak, akang, kang mas. 6. Kata depan. Kata depan atau preposisi merupakan kata secara sintaksis atau tata atau susunan kalimat, terletak tepat di depan kata benda, sifat, atau keterangan. Sedangkan secara semantis atau makna dapat menandakan segala hubungan makna antar konstituen yang terletak tepat di depan ataupun di belakang. Contoh kata depan di. Kalimatnya, kecelakaan tersebut terjadi di depan terminal Kudus. Contoh kalimatnya, pelaku kejahatan telah diamankan polisi dan dibawa ke Kapolsek setempat. Dari contoh kalimatnya, kedua motor tersebut melaju dari arah berlawanan. Pada contoh kalimatnya, kebakaran terjadi pada pukul 22 WIB. 7. Kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hiponim. Kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim tetapi dengan makna yang lebih khusus. Contoh kata umum hewan peliharaan, kata khususnya kucing, anjing, kelinci, ikan, dan burung. Kata umum sayuran, kata khususnya bayam, kacang panjang, sawi, kangkung. Melihat, kata khususnya menonton, menyaksikan, mengamati. Indah, kata khususnya cantik, elok, mempesona, menawan. 8. Kalimat bermajas. Teks deskripsi menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Ada beberapa majas yang sering digunakan. Yang pertama, majas asosiasi, yaitu majas yang membandingkan dua hal yang tidak sama tetapi dianggap memiliki persamaan dalam hal sifat dan karakternya. Contoh kalimatnya, pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan. Yang kedua, majas personifikasi, yaitu majas yang membandingkan suatu benda mati yang seolah-olah hidup dengan sifat-sifat manusia. Contoh kalimatnya, angin lembut terasa mengelus kulit, bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar bagian pantai. Dan ketiga, majas alegori, yaitu majas yang membandingkan dengan memberikan ungkapan atau kiasan yang tidak menyatakan secara langsung maknanya. Contoh kalimatnya, seketika kedamaian dan kenyamanan seperti merangkul saat berada di area sekitar Pura Batu. Yang keempat, majas metafora, yaitu majas yang membandingkan suatu benda secara analogis. Contoh kalimatnya, keindahan
semburat merah sang mentari menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan, ya, atau siang mentari. Sang mentari disebut dengan matahari dari kejauhan tanpa hamparan permadani biru toska berpadu dengan hiasan bui-bui putih bersih, atau permadani biru toska sama dengan pantai. 9. Penggunaan huruf kapital. Perhatikan ya anak-anak ibu, contoh penggunaan huruf kapital di bawah ini, dibaca dan dipahami ya. Berikut ini adalah contoh penggunaan huruf tidak kapital, dibaca dan dipahami ya anak-anak ibu. Untuk penggunaan jenis makanan pada huruf kapital, nah misalnya contoh jeruk bali, itu tuh penulisannya tetap huruf kecil karena dia menyatakan jenis. Setiap yang menyatakan jenis tidak ditulis huruf kapital ya anak-anak ibu. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Bagaimana? Mudah bukan? Baiklah anak-anak ibu, tetap semangat walaupun belajar di rumah dan tetap semangat mengerjakan tugas latihannya. Dan anak-anak ibu tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.